Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aska Farifi dengan NIM akhir 257. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester untuk mata kuliah Komputer Network yang teori. Di pembahasan kali ini, nanti kita akan membahas mengenai yang pertama adalah setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada 1 TS. Yang kedua adalah setup NAT pada mikrotik, dan yang ketiga adalah setup hotspot. Yang pertama, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu untuk setup DHCP server sesuai dengan IP address pada 1 TS. Kebetulan IP address pada 1 TS saya menggunakan IP address klasi, yang mana segmen terakhir ketiganya itu adalah NIM terakhir digit saya, yaitu 7. Kemudian untuk si IDR-nya yaitu /28 dan subnet masnya 255 255 255 240. Terus dalam perancangan di Mikrotik untuk kabelan nanti saya menggunakan IP address ini ya, 7.1/28. Untuk yang lainnya nanti menyesuaikan. Eh, Baik, langsung saja. Sebelum itu saya akan menunjukkan di VirtualBox terlebih dahulu untuk mikrotik yang adaptor yang saya gunakan di mikrotik saat ini. Untuk adaptornya bisa dilihat itu yang pertama adalah tersambung untuk NAT, untuk yang kedua itu tersambung untuk host only adaptor. Cuman yang ketiga nanti bakalan tersambung untuk jaringan LAN, cuman saya menambahkannya di CNS3-nya ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Kita close terlebih dahulu biar tidak mengalami crash. Terus masuk ke CNS3, masuk cara menambahkannya itu di edit, terus preference, di VirtualBox VMS, tambahkan new, mikrotik, uas. Nah, finish. Jangan lupa diedit karena kita mau menambahkan adapternya, yaitu 3. Oke, apply, oke, sip. Terus kita geser BPJS-nya juga, terus Lubuntu, setelah itu Ethernet switch. Nah, cara menyambungkannya yaitu untuk yang kabel pertama, nah yang mikrotik itu kita menggunakan yang Ethernet yang ketiga. Kenapa? Karena Ethernet pertama itu udah tersambung ke NAT. Yang kedua adalah untuk personil adaptor. Yang ketiga itu untuk LAN. Jadi kita menggunakan yang ketiga ya. Terus sambungkan saja mengikuti. Udah, kita hapus terlebih dahulu. Terus kita start. Ini startnya membutuhkan waktu yang lama, jadi agak sabar. Hmm, Oke, sebenarnya kita akan masuk ke Winbox. Industri-nya belum selesai. Ini sudah membuka VirtualBox-nya. Oke, mikrotik was done. Terus tinggal yang Lubuntu. Lama banget. Starting, masih starting guys. Bentar ya. Nah, harusnya udah bener. Nah, mikrotik OAS kita akan masuk. Oke, berarti mikrotik OAS-nya sudah jalan, yang Ubuntu nanti menyusul.
Ya, oke, baik kita akan setup DHCP servernya terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat di IP sebelum itu kita masuk ke interface terlebih dahulu ya. Kita akan mengatur Ethernet-Ethernetnya. Yang Ether 1 tadi kan menyambung ke NAT, berarti kita namain NAT terus. Oke. Yang Ether 2 tersambung ke host only adaptor. Oke. Terus yang ketiga itu tersambung ke LAN. Oke, udah. Oke, untuk interface-nya sudah kita close. Terus kita coba cek di IP address. Nah, ini masih kosong untuk yang internet maupun yang lokalnya. Berarti kita akan menambahkan IP-nya yaitu masuk ke DHCP client. Terus tambahkan ya interface-nya pilih Ethernet untuk otomatis. Kita coba apply. Oke. Nah, ini kita sudah mendapatkan untuk yang IP address interface Ethernet adalah 10.0.2.15/24. Kita coba cek di IP addresses. Nah, ini sudah muncul dan keterangannya adalah dynamic ya. Terus sudah kita masuk ke IP DNS. Di DNS kita saya menggunakan Google sesuai dengan contoh dari Pak Haji. DNS server dari Google itu sendiri. Terus 838 ini juga dari Google. Dan jangan lupa untuk allow remote request agar menjadikan ini sebagai DNS server ya. Kita play. Oke, udah. Terus coba kita masuk ke new terminal. Ctrl+C, kita ping ke google.com. Hasilnya, nah sudah bisa. Oke, amannya. Eh, oke. Sudah, setelah itu kita akan setup untuk yang jaringan lokalnya, IP jaringan lokal. Saya tadi sudah menyebutkan untuk menggunakan ini 192/28. Kita coba masuk 192.168.7.1/28 untuk eithernya yaitu ke LAN. Kita apply. Nah, sudah berhasil masuk. Nah, yang di atas itu nanti untuk eh, NAT untuk public loh. Yang ini belum ganti. Nah, nah, oke. Nah, sudah. Terus yang bawah itu untuk interface untuk jaringan yang ke LAN. Terus kita masuk ke DHCP server. Di DHCP server kita pilih DHCP setup untuk men-setupnya. Terus pilih yang Enter 3 LAN. Dan kok masih NAT LAN. Nah, kita kita bisa next saja ya. Dan servernya udah di sistem ini setup as complete successfully. Kita coba cek di lists belum muncul. Oke, nah udah muncul, sudah berhasil. Nah, untuk soal pertama yang setup DHCP server di Mikrotik sesuai dengan perhitungan IP address pada saat UTS sudah berhasil. Terus kita coba akan setup IP-nya di Mikrotik kan tadi sudah. Kita coba akan masuk ke VPCS-nya untuk setupnya. Terus kita masuk ke konsol, kita coba ping ke Google, kita coba ping ke 192.168.7.1. Masih request timeout, belum bisa karena belum memiliki IP ya. Kita coba show terlebih dahulu. Show, nah ini kan masih kosong. Kita akan coba ke IP DHCP. Nah, ini kan VPCS-nya belum mendapatkan IP, jadi kita akan mendapatkan IP-nya secara otomatis ya. Itu dengan cara IP DHCP kita menggunakan yang min-r. Set.
Nah, sudah mendapatkan, kita coba show. Nah, sudah mendapatkan ya. IP-nya 192.168.7.13. Untuk gateway-nya adalah ini. Kita coba save terlebih dahulu. Terus coba ping ke mikrotik 192.168.7.1. Nah, sudah bisa. Kita Ctrl C, terus kita coba yang di mikrotik apakah sudah bisa untuk ngeping. Ping 192.168.7.13. Di sini juga sudah bisa, sudah aman. Ping Google sudah aman juga. Yang ini coba ping Google. Nah, yang di sini ping Google-nya masih request timeout karena PC client itu belum tersambung ke internet. Yaitu oleh karena itu kita akan membahas untuk yang soal keduanya, yaitu untuk setup NAT pada mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet. Caranya kita akan masuk ke Winbox terlebih dahulu. Kita close terlebih dahulu. Close yang address close. Kita masuk ke IP, caranya itu kita masuk ke IP, terus kita pilih ke firewall. Nah, di sini ada pilihan NAT. Kita tambahkan untuk chain-nya itu src NAT, terus yang out interface kita pilih NAT, yang either satu NAT, terus yang action kita pilih yang masquerade. Kita play. Terus oke, kita coba ping. Mana? CNS3 ya. Coba ping ke google.com. Nah, sudah bisa. Sudah berhasil yang di PC kliennya. Terus kita akan coba masuk ke Lubuntu-nya. Oke, sabar. Oke, sudah masuk. Masih running. Oke. Nah, caranya pertama-tama kita akan coba cek dulu. Kita pastikan di Advanced Network Configuration-nya itu sudah automatic DHCP. Di IPv setting, nah ini sudah automatic DHCP. Kita save, terus close. Kita cek word connection-nya, juga pastikan establish. Kita coba cek di terminal terlebih dahulu ya. Ping google.com. Nah, dia sudah reply, sudah bisa bit from. Oke, kita close. Coba kita pakai Firefox untuk masuk ke google.com, apakah bisa? Ini udah masuk belum sih? Nah, lama banget. Kita masuk ke google.com. Oke, aman ya teman-teman. Udah bisa masuk ke google.com. Terus coba kita masuk ke mana ya? YouTube deh, YouTube. Di sini ada YouTube. Google dan YouTube juga sudah bisa tersambung, jadi yang di Lubuntu-nya juga sudah bisa tersambung ke internet. Berarti untuk yang setup DHCP server di Mikrotik sudah selesai. Setup NAT pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat terhubung ke internet juga sudah selesai. Tadi sudah bisa terhubung ke Google.
Terus tinggal yang terakhir yaitu setup hotspot pada mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps untuk up ataupun down. Baik, kita akan setup. Sebelumnya saya akan close terlebih dahulu yang dulu untuk ya nggak berat. Terus masuk ke Winbox. Caranya itu di IP masuk ke hotspot. Terus di hotspot setup kita pilih yang Ether 3 LAN. Terus next, next saja, next, pilih none, ini next, ini juga next. Terus DNS name-nya kita namain. Saya namain nama saya sendiri aja, askafarihi.com. Next, untuk masuknya admin-admin. Next, setup has complete successfully. Kita coba akan cek di Ubuntu untuk memasukkannya. Internet, Firefox. Duh, lama lagi ini. Nah, coba kita akan masuk askafarihi.com. Nah, kita coba admin, admin. No. Oke, berarti bisa masuk ya. Cuman ini belum memenuhi ya teman-teman. Soalnya mas baiknya tadi belum di setup. Kita akan setup terlebih dahulu. Nah, pertama-tama caranya kita masuk ke user profile, terus kita tambahkan untuk name-nya bisa sesuaikan sama kalian sendiri. Saya bikin yang Komnet, UAS.com. Wascomnet untuk tadi disebutkan untuk rate limitnya itu adalah 1 M, 1 M, 1 M, terus play, oke. Nah, terus baru masuk ke user. Kita tambahkan untuk servernya buat all, namanya kita kasih nama saya sendiri aja. Aska Ganteng. Aska Ganteng, untuk passwordnya Aska aja, nama panggilan. Terus ya, yang di profil ini kita pilih yang Wascomnet. Terus kita apply, oke. Nah, tapi sebelum masuk ke tadi, kita coba akan hapus cookie-nya. Biar agak kedetek cookie-nya. Terus masuk ke Ubuntu lagi. Logout, login ulang. Kita coba Aska Ganteng. Terus untuk passwordnya adalah Aska. Connect. Kita refresh. Nah, ini sudah bisa masuk dan sudah jadi tabnya. Kita coba akan speed test di Okla. Apakah sudah memenuhi 1 M untuk updownnya? Kita coba mulai. Agak lemot ya. Oke, sudah mulai. 015 11 3 2. Oke, yang unduhan dapat 0,62, untuk yang unggahan dapat 0,96. Sudah sesuai, jadi dia tidak lebih dari 1 ya. Sudah aman untuk speed testnya, jadi mungkin pembahasannya
sudah berakhir di situ ya. Setup hotspot pada mikrotik single komputer client, yang setup DHCP tadi sudah, IP DHCP server ini sudah ada dua. Terus untuk yang setup NAT juga sudah, Winbox, IP, firewall. Nah, ini sudah juga. Terus sehingga counter klien terhubung. Coba kita masuk ke CNS yang di konsol tadi. Nah, ini yang awalnya request timeout, terus kita coba ping tadi, itu sudah bisa ping lagi karena sudah tersambung ke NAT. Yang di PC sudah bisa, di Ubuntu juga sudah bisa masuk ke Google juga. Coba ping sudah aman ya. Oke, sudah aman. Terus yang terakhir, setup hotspot pada Mikrotik sehingga komputer klien dapat login dan terhubung ke internet dengan bandwidth terbatas 1 Mbps. Oke, harusnya sudah. Hmm, mana hotspot di Lubuntu ini? Tadi di sini juga sudah terhubung internet hotspotnya. Ini sudah masuk di speed test juga sudah bisa. Terus oke, udah aman seperti itu. Coba kita di sini. Oke, udah aman. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini mengenai soal OWASP-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.